Tapi Marotta tidak menutup mata untuk perbaikan di lini belakang, mungkin baru tereksekusi di bulan Juni. Saat ini Inter gencar dikaitkan dengan bek Atlanta, bek muda namanya Giorgio Scalvini, tingginya 194 cm. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Jerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat memulai pekan yang baru, selamat hari Senin. Semoga dalam keadaan sehat. Gua ada beberapa kabar menarik tentang klub favorit kita. Yang pertama sebetulnya ini agak menakutkan juga. Sepertinya Onana hanya akan cuma satu musim nih teman-teman di Inter. Karena kemarin gue baca di berita ada statement dari salah satu transfer guru, salah satu ahli transfer di Italia namanya Marco Barzaghi. Dia bilang begini, Barca akan mengajukan penawaran 30 juta ke Inter untuk mendapatkan jasa Onana. Selain itu, Bayern Munchen juga tertarik menggunakan jasa Onana untuk menggantikan Manuel Neuer. Aduh, bahaya banget kalau kayak gini nih. Kalau Barca dan Munchen nawar Onana, wah, logisnya ya Onana pasti tertarik lah. Beda cerita dengan Skriniar ya, karena memang dia sudah cukup lama di Inter, mungkin punya keterikatan hati lebih kuat. Kalau Onana kan masih baru ya, jadi rasanya ikatan hatinya masih belum begitu kuat dengan Inter. Terlebih dari sisi Internya sendiri butuh duit. Kalau benar Barca dan Munchen nawar Onana, ya sudahlah, kita ikhlaskan saja. Lagi-lagi ada pemain hebat yang cuma mampir. Nah, Onana sendiri di sela-sela latihan bersama tim Kamerun ditanya wartawan tentang rumor ini, lalu dia menjawab, 2 tahun lalu ketika saya masih di Ajax, Ausilo menghubungi agen saya, memberitahu bahwa mereka sedang di Belanda. Tanpa basa-basi, saya sangat menyukai itu. Saya merasa Inter sangat fokus untuk mendapatkan saya. Semenjak itu saya selalu membayangkan jadi kiper Inter setiap harinya. Menurut gue pernyataan ini agak bersayap, mengandung dua makna. Yang pertama maknanya positif ya, bahwa Onana sangat respect terhadap Inter karena serius mendekati dia dan dia sudah kebayang-bayang ingin menjadi pilar Inter. Tapi di satu sisi ada kalimat bahwa Inter tanpa basa-basi dan saya sangat menyukai itu. Gua khawatir ini adalah cara Onana untuk kode-kode ke Munchen dan Barca. Udah, lu jangan basa-basi, lakukan hal yang konkret kalau lu benar-benar ingin menggunakan jasa gua. Kalau gue sih ngelihatnya Onana lebih ke arah situ ya. Dia ingin memancing Barca dan Munchen untuk melakukan langkah konkret. Sejujurnya capek banget kalau dikit-dikit kita ganti kiper, dikit-dikit ganti pemain bintang. Kita udah merasakannya di sisi kanannya gonta-ganti mulu, Cancelo, Hakimi, nggak ada yang bertahan lama. Dan kalau ini ada di posisi kiper lebih bahaya lagi nih. Kiper kan biasanya pemain yang paling loyal kan, jarang banget tuh kiper cuma 1-2 tahun terus pergi. Tapi memang gue nggak akan kaget kalau akan banyak klub mengincar Onana ya. Pemicunya pasti ketika dia tampil membela Kamerun di partai pertama Piala Dunia. Itu luar biasa banget sih. Gua yang udah rutin nonton Onana ketika membela Inter pun cukup kaget dengan gaya bermain dia yang modern banget bersama Kamerun. Gua langsung merasa sangat amat yakin Onana adalah pengganti yang tepat untuk Handanovic. Dan bahkan penampilan baik Onana juga dipuji nih oleh kiper Torino asal Serbia, adiknya Sergei Milinkovic-Savic ya, namanya Vanja Milinkovic. Dia bilang bahwa Onana even better than Samir Handanovic. Onana bahkan jauh lebih baik dibandingkan Samir Handanovic. Nah, masalahnya adalah kalau Onana sampai lepas, lalu yang gantiin siapa teman-teman? Ini berita terakhir sih memang agak mencurigakan ya, karena Inter tiba-tiba mengincar Cranio, kipernya Cagliari. Lalu ada kipernya Frosinone juga yang masih berusia 21 tahun. Tapi aduh tuh levelnya masih jauh di bawahnya Onana dan Handanovic. Kabar lainnya terkait bursa transfer. Saat ini target utama Inter adalah melepas Gagliardini dan Korea agar dapat memperbaiki sektor gelandang dan penyerang. Berarti Inter mengincar satu gelandang dan satu penyerang ya. Untuk posisi gelandang, bila Gagliardini berhasil terjual, pemain yang saat ini paling kencang diberitakan adalah Yunus Musah, pemain Amerika Serikat, masih muda banget, saat ini bermain untuk Valencia. Sepertinya karena dia paling murah di antara gelandang-gelandang lain di bursa transfer Januari nanti ya. Untuk status transfernya saat ini dia bisa dipinjam dan wajib tebus bila memenuhi standar jumlah penampilan tertentu. Bahkan kalau menurut Gazzetta dello Sport di sini dibilangnya Inzaghi dan para stafnya completely convinced, sangat puas dan sangat menyukai karakter permainan dari Yunus Musah. Sementara untuk posisi penyerang, kalau Korea berhasil terjual, tetap isu paling kuat ada di Marcus Thuram, tetapi
Tapi Marcus Thuram saat ini masih bergeming ya, masih cuek bebek karena dia nggak mau tergesa-gesa, masih melihat potensi untuk bisa membela Bayern Munchen. Ya udahlah, ikhlas aja kalau rebutannya sama Munchen, apalagi pemain Bundesliga, udahlah udah pasti kalah lah kita. Inter sendiri teman-teman sebetulnya juga ada kebutuhan untuk memperbaiki lini belakang. Karena sepertinya Stefan De Vrij tidak mau perpanjang kontrak ya. Dia akan pergi gratis di bulan Juni. Kemudian Acerbi juga akan kembali ke Lazio. Saat ini Inter gencar dikaitkan dengan bek Atalanta, bek muda namanya Giorgio Scalvini. Tingginya 194 cm. Yang bikin Scalvini ini menjadi menarik selain masih muda dan tingginya 194 cm ya. Sangat ideal untuk menjadi bek tengah. Dia juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Waktu Atalanta lawan Inter sebelum jeda Piala Dunia, itu dia mainnya jadi defensive midfielder. Tapi harganya cukup mahal. Atalanta mematok harga 40 juta. Kalau menurut Gazeta, Inter kemungkinan akan mengambil Scalvini bila bisa menjual Dumfries. Dumfries banyak diincar oleh klub-klub Liga Inggris. Market value Dumfries sekarang di angka 60 juta, luar biasa. Jadi kalau Dumfries bisa laku di bulan Januari ini dengan harga 60 juta, Inter akan gunakan uangnya 40 juta untuk membeli Scalvini. Tapi nggak langsung ditarik, tetap dipinjemin di Atalanta sampai akhir musim. Lalu 20 jutanya untuk mencari wingback kanan yang baru. Untuk pengganti Dumfries sendiri, di sisi kanan, Inter sedang berebut dengan Juventus untuk mendapatkan jasa Singo. Juve sendiri lagi mencari penggantinya Cuadrado, tapi kalau akhirnya Singo direbut oleh Juve, maka Inter akan mendekati Cuadrado secara bebas transfer. Terkait Scalvini, Inter punya strategi agar harganya turun dengan tukar tambah menawarkan Giovanni Fabian, pemain Regina. Gelandang yang disebut-sebut membuat Inter berani melepas Casadei. Tapi menurut Gazeta, opsi tukar tambah ini adalah opsi paling terakhir ya, karena Giovanni Fabian ini cukup menarik, sangat potensial. Karena ada kemungkinan kalau Giovanni Fabian bermain bagus bersama Regina sampai akhir musim, maka di musim depan akan dipromosikan masuk skuad senior Inter menggantikan posnya Gagliardini. Terakhir untuk berita bursa transfer hari ini. Untuk pengganti Gosens, sepertinya kita akan kesulitan mendapatkan jasa Borna Sosa, wingback kirinya Kroasia, karena dia bermain cukup bagus di 2 pertandingan pertama, kemungkinan harganya naik. Sehingga Inter mengalihkan perhatiannya ke wingback kiri Tottenham asal Brazil, Emerson Royal. Dan juga muncul satu nama baru, wingback kiri asal Amerika Serikat yang bermain baik di Piala Dunia ini. Anthony Robinson, saat ini dia bermain untuk Fulham. Usianya masih 25 tahun dan harganya relatif murah, hanya 10 juta. Sekian dulu untuk cerewetan Inter hari ini teman-teman. Silahkan kalau ada kabar terbaru tentang bursa transfer, tuliskan di kolom komentar. Kalau menurut teman-teman Onana akan lepas nggak sih di musim ini? Kalau menurut gue kayaknya dia bakal lepas deh. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.